A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita masih dipertemukan lagi di channel kami, yaitu Cermin Anak Soleh. Mudah-mudahan tampilan kali ini bermanfaat untuk kita semua dan bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaat ataupun pertolongannya kelak di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada intinya takwa itu ada dua hal yang sangat-sangat penting. Ya. Di samping keikhlasan. Dua hal tersebut adalah menjalankan perintah Allah, itu yang pertama, dan yang kedua meninggalkan larangan Allah. Ya. Begitu juga menjalankan perintah Rasulullah SAW dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Nah, hanya dua itu. Tentunya kesemuanya itu ya, walaupun dua-duanya itu ya, menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala itu dasarnya ikhlas mengharap ridho Allah, dan juga meninggalkan larangan Allah Subhanahu wa taala juga dasarnya ikhlas hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kali ini akan saya bahas tentang apa sih yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yaitu segala sesuatu yang bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Ya. Apa yang dilarang di dalam Al-Qur'an dan hadis, yaitulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jelas menghindari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar, serta menghindari segala macam bentuk perbuatan yang sifatnya dosa, baik itu dosa besar maupun dosa kecil. Bapak, Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini akan saya sampaikan 10 hal ya yang seyogianya ya kita tinggalkan ya, karena itu larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sementara ada 10 hal ya. Sebenarnya banyak sekali, tapi yang saya sampaikan di sini ada 10 hal yang mungkin 10 hal ini ya tentunya kita tinggalkan karena itu merupakan larangan dari Allah Subhanahu wa taala ataupun juga dilarang oleh Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya yang 10 hal itu merupakan tipu daya setan ataupun cara setan untuk menggoda kita supaya kita terjerumus ya ke lembah hitam, dan nanti kalau kita sudah terjerumus insya Allah jadi temannya setan, bahaya ya. Setan mengajak kita kepada yang tidak baik, ujung-ujungnya ya, memasuki ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Summa na'udzubillah min dzalik. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di situ dikatakan dilarang berjudi. Nah, ini jangan. Jadi judi itu dilarang. Untuk itu ya kita tinggalkan ya. Kenapa? Ya, jelas merusak keuangan. Ya. Insya Allah rata-rata yang judi itu susah ya. Pikirannya kacau.
Teorinya sih menjanjikan kemenangan, tapi prakteknya banyak sekali ya akibat judi akhirnya terjadi perpecahan di dalam keluarga. Yang jelas mengganggu akal pikiran kita. Ya. Jelas kalau menang dia nggak mau berhenti, ya setelah kalah seolah-olah ya, apapun menjadi taruhannya. Nah itu orang kalau sudah hilap ya kadang-kadang rumah juga dijadikan alat untuk judi, kendaraan juga dijadikan alat untuk judi dan lain sebagainya. Untuk itu ya jauhilah ya perjudian itu apapun bentuknya. Kemudian jangan sakiti hati sesama ya. Jangan mencubit kalau tidak mau dicubit ya. Jangan menyakiti hati sesama manusia ya. Sakit hati itu sulit untuk diobati. Bahkan sampai akhir hayat pun kadang-kadang sakit hati itu akan dirasakan ya. Nah kaitannya dengan sakit hati ini tentunya kita dalam berbicara harus berhati-hati ya. Jaga lisan kita, karena selamat atau tidaknya sangat dipengaruhi oleh lisan kita sebagai manusia. Kemudian itu selaku muslim itu jangan tinggalkan ibadah sholat. Terlebih yang laki-laki nggak ada istilah cuti di dalam sholat. Kalau perempuan kadang-kadang ada istilah rukhsah ya, ada istilah dispensasi ya, ada istilah keistimewaan. Saat-saat tertentu justru ya wanita itu kalau sedang dalam haid, sedang dalam nifas itu tidak boleh sholat. Tapi laki-laki itu wajib hukumnya untuk sholat sepanjang hayatnya. Nah tentunya itu juga jangan kita tinggalkan ya. Kalaupun untuk kita berjanji harus kita tepati. Jangan istilahnya itu menyalahi janji. Janji tinggal janji, tapi jangan sampai tidak ditepati. Tinggalkan ya janji palsu ya. Jangan berbuat maksiat sekecil apapun, jangan ya. Jangan bersaksi palsu. Mau jadi saksi tapi saksi palsu jangan ya. Dilarang juga kita berbuat zina, yaitu zina mata, zina tangan, zina penglihatan dan lain sebagainya. Kaki, tangan, penglihatan ya, akal pikiran ya, itu juga hakikatnya bisa zina ya. Kalau tangan itu memegang hal-hal yang tidak baik ya, zina. Mata mungkin melihat yang tidak baik dan lain sebagainya. Yang secara menyeluruh adalah perbuatan mesum ya, itu dilarang ya, apapun alasan ya, zina itu dilarang oleh agama. Jangan kau dekati zina ya. Persetubuhan di luar hubungan nikah itu namanya zina, kita dilarang. Kemudian dilarang juga kita memakan harta anak yatim ya, bukan harta anak yatim saja ya. Kalau memang harta itu bukan hak kita, kita dilarang memakannya, terlebih hartanya anak-anak yatim. Kemudian dilarang juga kita menyakiti hati orang tua, dan juga tentunya tadi dikatakan hati sesama. Terlebih ini hatinya orang tua, jangan sakiti hati orang tua. Kita harus memuliakan orang tua supaya anak kita juga nanti memuliakan kita. Hormati orang tuamu, niscaya anakmu akan menghormatimu ya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tidak berzakat selagi kita punya harta ya, jangan. Kita harus mengeluarkan zakat, karena zakat itu merupakan pembersih daripada harta kita. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Ada 10 hal yang harus kita tinggalkan ya. Sementara yang dapat saya sampaikan seperti itu, lebih kurang tentunya saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya tutup dengan doa.
Subhanallah bihamdihi, subhanallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.